Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Raima Sakinah, NIM 2211071016. Saya akan mempresentasikan proyek pengolahan citra digital yang berjudul Klasifikasi Bentuk Mata Manusia menggunakan ekstraksi fitur morfologis dan metode clustering K-means. Yang pertama adalah latar belakang, di mana pada proyek ini memiliki latar belakang citra mata manusia yang memiliki variasi bentuk yang unik. Klasifikasi bentuk mata berguna untuk analisis biometrik dan pengenalan wajah. Tujuannya yaitu melakukan klasifikasi otomatis bentuk mata bulat, almond, dan menurun, dan menerapkan fitur morfologis dan metode K-means. Selanjutnya ada teori dasar ekstraksi fitur morfologis. Ekstraksi fitur bertujuan untuk mengubah citra digital menjadi representasi numerik yang dapat dianalisis dan diproses secara otomatis. Di dalam proyek ini, fitur morfologis yang diekstraksi dari citra mata meliputi yang pertama yaitu area, di mana luas objek dalam gambar biner. Hasil segmentasi ini menunjukkan ukuran objek mata dan dihitung dari jumlah piksel objek. Yang kedua, eksentritas atau eccentricity. Ukuran seberapa lips bentuk objek bernilai antara 0 lingkaran sempurna hingga 1 garis lurus. Rata intensitas, yang mana rata-rata nilai keabuan piksel di dalam area objek yang digunakan untuk mengetahui tingkat kecerahan visual mata. Semua fitur ini sangat penting dalam mengidentifikasi pola bentuk mata seperti bulat, almond, atau menurun. Selanjutnya ada teori dasar metode clustering K-means. K-means adalah algoritma unsupervised learning, yang mana untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan. Tahapan yang pertama yaitu menentukan jumlah cluster, misalnya 3. Yang pertama itu bentuk mata bulat, almond, menurun. Yang kedua, menginisialisasi pusat cluster secara acak. Yang ketiga yaitu menghitung jarak masing-masing data ke setiap centroid. Yang keempat, mengelompokkan data ke centroid terdekat. Yang kelima, memperbarui posisi centroid berdasarkan rata-rata titik dalam tiap cluster. Yang keenam, mengulangi proses hingga konvergen atau centroid tidak berubah lagi. K-means digunakan untuk mengelompokkan citra mata berdasarkan fitur morfologis yang telah diekstrak. Berikut flowchart pemrosesan citra. Yang pertama yaitu input gambar RGB. Selanjutnya konversi ke grayscale. Selanjutnya segmentasi otomatis. Langkah selanjutnya ekstraksi fitur, di mana ada fitur area, eksentrisitas, dan intensitas. Selanjutnya ada cluster. Baik, ini bentuk dari program terakhir yaitu output bentuk, di mana sistem akan meminta pengguna memilih folder berisi proyek gambar bola mata yang terdiri dari 2 yaitu training dan test. Setiap gambar diproses satu persatu, dikonversi ke grayscale, disegmentasi secara otomatis menggunakan threshold onsu. Kemudian diambil fitur morfologis seperti area, luas area, eksentritas bentuk, dan rata-rata intensitas piksel. Setelah itu, fitur-fitur tersebut dikelompokkan ke dalam 3 cluster menggunakan metode K-means clustering. Setiap cluster kemudian diasosialisasikan ke bentuk mata bulat, almond, atau menurun. Semua hasil disimpan termasuk metode, model, dan tabel Excel, dan juga divisualisasikan dalam bentuk plot untuk menunjukkan pola pengelompokan. Saya akan menjelaskan program ini.
pada bagian untuk pemilihan folder, yaitu pada pilihan untuk folder patch. Bagian ini dilakukan untuk membuka dialog memilih folder gambar. Selanjutnya, jika pengguna menekan cancel atau folder patch sama dengan 00, maka proses diberhentikan. Selanjutnya pada simpan ke workspace, di mana get image files berfungsi untuk membantu mengambil daftar gambar yang berupa JPG, PNG, atau BMP. Selanjutnya ada async, di mana menyimpan variabel ke workspace MATLAB untuk mendebug akses global. Selanjutnya if SMPT, di mana tidak ada gambar, proses akan dibatalkan. Selanjutnya ada program untuk ekstraksi fitur, yang mana proses ini berfungsi untuk mengkonversi grayscale, segmentasi, ekstraksi fitur. Selanjutnya ada syarat-syarat minimal gambar. Minimal gambar yaitu 10, maka akan pada bagian selanjutnya ada syarat minimal gambar. Jika gambar kecil dari 10, maka training tidak dapat dilakukan. Selanjutnya ada clustering dengan keymates, di mana keymates mengelompokkan fitur ketiga cluster, di mana IDX sama dengan label, C sama dengan centroid. Selanjutnya pada bagian save model mata, ini dilakukan untuk menyimpan fitur, nama gambar, hasil cluster, dan centroid ke file .mat atau file yang berformat mat. Selanjutnya ada bagian simpan ke workspace utama. Ini yang saya blok untuk debug atau visualisasi manual di workspace MATLAB. Selanjutnya ada simpan ke Excel, di mana menggabungkan semua data ke tabel lalu menulisnya ke file dengan nama hasil ekstraksi mata .xlsx. Ini untuk tampilan hasil dan grafik, di mana memanggil fungsi untuk menampilkan tabel hasil dan visualisasi. Selanjutnya pada program ini dilakukan untuk mencari semua file gambar dengan ekstensi tertentu dari folder yang dipilih. Selanjutnya ada ekstraksi fitur mata, di mana membaca gambar grayscale
Kemudian segmentasi ekstraksi fitur menggunakan regression probes untuk mengambil area dan eksentrisitas. Selanjutnya pada bagian ini digunakan untuk menghitung rata-rata intensitas. Selanjutnya pada program testing mata. Pada bagian cek model, pada bagian if exists atau model mata dalam format math untuk mengecek apakah file model tersedia. Jika tidak, proses berhenti atau pada C atau LUT Centroid atau C fitur training dan label. Selanjutnya pilihan gambar untuk diuji pada bagian file patch, di mana hanya diperbolehkan untuk 2 gambar untuk diuji. Selanjutnya ada fitur testing, di mana mengambil area atau eksentrisitas dan intensitas dari gambar yang diuji. Pada IDX testing dilakukan untuk mencari cluster terdekat berdasarkan jarak ke centroid dan menghasilkan label cluster untuk gambar yang diuji. Selanjutnya tampilan hasil. Untuk menampilkan bentuk mata hasil klasifikasi dan menyimpan hasil testing ke file yang berformat math. Selanjutnya ada fungsi tampilan hasil testing, di mana untuk menampilkan nama dan gambar mata hasil klasifikasi dan visualisasi data training titik berwarna, dan untuk data testing titik besar dengan pinggiran hitam. Seperti contoh saat saya run, seperti contoh akan saya lakukan. Baik, berikut contoh saat program di run. Ini untuk bagian training. Yang pertama kita akan menjalankan program training. Ini untuk folder gambar mata. Di sini saya menggunakan mata sebanyak 105 atau 9. Berikut hasil yang didapat. Dan ini fitur yang ada. Hasil ekstraksi mata bisa dilihat pada tabel ini. Selanjutnya
dilakukan percobaan untuk program testing, di mana kita dapat memilih dua gambar. Maka hasil yang didapat seperti ini. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai klasifikasi bentuk mata manusia menggunakan ekstraksi fitur morfologis dan metode clustering key-match. Jika ada banyak salah atau janggal, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.